nu alus gerak urus, nu goreng urang garap, anu jalan provinsi bagian gubernur, jalan kabupaten bagian bupati, jalan desa bagian kades. Saat ini ada stigma yang diarahkan bahwa saya dibiayai oleh oligarki, disponsori oleh oligarki. Hal itu dihubungkan dengan adanya foto dan kegiatan Pak Agwan CS di Gedung Sate dan di Kota Bandung. Perlu saya tegaskan ya bahwa pada saat itu pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan tamu dari Yayasan Buddha Suci yang dimotori oleh Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman Pak Ara Sirait atau Muamar Sirait. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Bandung yang rumahnya kumuh. Ada 500 rumah yang dibangun. Dan saat itu kami menerima resmi bersama Wali Kota Bandung, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian setelah itu saat saya berkunjung ke Takokak, Kabupaten Cianjur bersama Bupati, saya pada waktu itu meresmikan masjid, yang masjid itu dibangun oleh Yayasan Arta Geraha. Dan di situ pasti pemiliknya adalah Pak Tommy Winata. Komitmen kami dengan Pak Tommy Winata adalah satu, bersedia membangun mengembangkan daerah terisolir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Garut dengan membangun batching plan, dan selama berpuluh-puluh tahun wilayah itu menjadi wilayah terisolir, dan kami akan melakukan secara bersama demi kebaikan. Yang kedua, menjaga Gunung Wayang dari berbagai bentuk intervensi perusakan, mengembangkan kembali habitatnya dan ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah membangun kawasan-kawasan perkebunan yang hari ini berubah peruntukannya, dikembalikan ke teh, ke karet, yang pada akhirnya rakyat itu bisa menjadi tuan dengan mengelola perkebunan teh dan karet yang dibiayai oleh pemerintah provinsi, Yayasan Arta Geraha, dan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembalian ekosistem dan perkebunan di Jawa Barat. Perlu saya tegaskan, sebagai gubernur, saya terbuka berhubungan dengan siapapun. Sebagai gubernur, saya terbuka terhadap dunia usaha, selama dunia usahanya adalah dunia usaha yang legal, tidak merugikan masyarakat, membayar pajak dengan baik, kemudian melahirkan regulasi tumbuhnya lapangan kerja, dan dilakukan secara terbuka. Dalam pandangan saya, tidak mungkin pemerintah tidak berhubungan dengan dunia usaha. Selama berhubungannya dilakukan secara terbuka, kemudian bertujuan untuk kebaikan dan kemakmuran rakyat, tidak merugikan rakyat, tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan, tidak merampas hak-hak negara dan hak rakyat, bagi saya tidak ada masalah. Lebih baik jadi pemimpin yang melakukan hubungan dengan kalangan pengusaha, di YouTube-kan, di TikTok-kan, di IG-kan, dilihat di media sosial secara terbuka apa yang dilakukan, dibanding dengan mengaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu
Di belakang layar, timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye. Atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Hidup lebih baik apa adanya dibanding dengan penuh kepura-puraan. Pemerintah perlu dunia usaha, dan pemerintah harus bekerja sama dengan dunia usaha untuk kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan-tindakan kotor yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, kemudian merugikan rakyat, kong kaling kong dalam pengelolaan pajak. Itulah yang dilarang oleh negara. Mari kita bangun negeri ini dengan baik. Negara dan pengusaha serta rakyat adalah satu kesatuan yang harus saling mendukung demi kemajuan pemerintah dan Jawa Barat Istimewa. Kita lagi perjalanan di Kabupaten Bekasi menuju jembatan bendungan yang bocor, dan kita menuju lokasi, dan ini pasar tumpah di pinggir jalan, hampir mengambil 3/4 jalan. Kalau orang bertanya, Kang Deddy kenapa sekarang banyak fokus di wilayah utara dulu? Nah, ini saya sampaikan, di wilayah utara itu problemnya sangat banyak dan akut. Kenapa? Jumlah penduduknya sangat besar dan mereka merupakan pusat urban. Jadi orang Tasik, orang Ciamis, orang Garut itu juga banyak mencari rejeki di wilayah-wilayah Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon. Karena daerah ini aspek regulasi ekonominya tinggi, daerah industri, perdagangan, dan jasa. Dan saya akan memberikan perhatian pada seluruh wilayah Jabar dengan berbagai kompleksitasnya. Tetapi yang paling kompleks masalah adalah wilayah ini. Ini air luapan dari mana, Pak? Yang disebut jebol bendungan itu apa sih? Di belakang. Bukan jebol, Apa tuh? Jadi apa? Ini kan sedang pembuatan folder ya. Nah, pembuatan folder. Nah, foldernya ini dia lagi buat pintu air. Oh, di mana pembuangannya? Di sini. Tapi, Mobil masuk nggak ke situ? Mobil bisa masuk. Udah mobilnya masuk Ya. Mobil masuk ya? Ya, Bu. Tapi itu nanti manuvernya agak susah, Pak. Soalnya basic sih. Nggak apa-apa. Apa? Nah, terus yang salahnya dari pelaksana ini dia dijebol duluan. Pelaksana kegiatannya Pelaksana kegiatan ini dari PSDA provinsi apa ini? Kabupaten. Kabupaten. Oh. Iya, jadi dijebol duluan. Oh, Gitu. dijebol dulu baru. Jadi si pintu air udah dibuat nih, Ah. temboknya, belum dipasang pintunya. Jadi banjir ini bukan karena penyebab banjir bukan karena jebol. di tapi- sini bahwa bendungan jebol ya. Nah, Banjir iya. di sini karena pelaksana teknis kegiatan Iya. tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP. Betul. Sudah jebol duluan, makanya pas kemarin banjir kiriman langsung meluap. Sebenarnya bukan banjir kiriman, Pak. Ah. Memang sungainya harus ngalir ke sungai. Oke. Nggak ada banjir kiriman itu. Memang sungai itu mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Sehingga di dataran tingginya harus hijau. Iya. Kemudian di daerah pertengahannya sungainya harus dikeruk, harus lebar. Iya. Dataran rendahnya juga rawa-rawanya harus terjaga. Betul. Nah, problem kita Iya. ini di hulunya habis hutannya oleh bangunan. Iya. Sungai-sungainya mengalami penyempitan, kan gitu loh problemnya. Iya, Rawa-rawanya diuruk, Betul, ya dia banjir. perubahan. Bapak naik sini, Pak. Jelasin ke saya, Pak. Problem. Nah, hanya
lewat-lewat aja Ya, karena gitu. ini kan persoalan penanganan pembangunan. Betul, iya tidak sesuai SOP sih menurut saya. Iya. Ini wilayah RT 1, Ini masuknya desa apa? Desa Ciledug, Pak. Oh, desa Ciledug. Desa Ciledug, Kecamatan Setu. Indonesia. Ya, ini semalam kita sampai jam 2. Ini apa? Tapi sedot air. tadi malam yang kirim ini udah nyampe kan? Yang mesin sedot air Sudah, dari alhamdulillah. provinsi kan ngirim tuh. Iya, betul. Ada nyampe ya? Ada Pak. Ada. Ada sampai. Dari BWS sama PSDA juga ada. Itu ya. Ya, dari PSDA. PSDA, iya. Dan tadi saya udah ngecek, saya putar beberapa RT masih tergenang, Pak. Tapi alhamdulillah sih sudah apa? Sebentar lagi surut, Pak. Sudah ini ya. Ini surut. Semata kaki kemarin. Dan di Bekasi itu satu khasnya perumahan itu selalu posisinya dekat sungai dan Iya. posisinya lebih rendah dibanding Iya. sungai. Kayak kita turun di sini, Pak. Di depan ini. Nah, kita naik di sini. Di sini Iya, di sini. bendungannya itu. Iya, betul. Ini polder jadi apa? Buat penampungan gitu, Pak. Ini banget, Pak. Ya. Resek lah, sorok. Oh, ini bikin ini. Iya, jadi bikin folder, cuman kesana. Iya, hati-hati, Pak. Folder ini alirnya dialirkan kemana? Dibuangnya ke sini nantinya. Jadi itu kan menerima aliran dari perumahan. Kan aliran ini air kan dari perumahan, Dari perumahan nih. masuk ke sini. Ditampung di sini. Iya. Nah, terus dibuang ke sungai ini. Ditampung di sini kan, Iya. diatur di sini nih. Betul. Langsung dibuang ke sini. Iya. Ini rawa kan? Iya. Rawa ya. Rawa. Ya? Cuma kendalanya itu baru dibuang dulu. Oh, harusnya ini jangan dulu dibuka. Jangan dulu, iya. Jadi tunggu selesai ada pintunya baru dibuang. Harusnya Gitu. ini jangan dulu dibuka. Betul. Ini jangan Iya. dulu dibuka. Ini selesai. Baru. Ya kan? Ada Udah ada pintunya. pintu airnya. Baru dibuka. Iya. Jadi salah. Jadi sebenarnya ini air yang dari sini pindah ke sini. Iya, betul. Pas meluap kan sampai sini. Mau ke pas tinggi-tingginya ke sini, Pak. Wah, ini membanjiri sengaja, Pak. Tempat betul. Kita robohannya juga. Robohan pelaksananya. Bapak yang kontraktor sini, pegawai sini. Iya, pegawai sini. Sini, Pak. Kontraktornya siapa? Sini bapaknya. Kontraktornya siapa? Ya? Pak? Sagala. Pak Sagala. Sagala apa? Hah? Dosen. Oh, kontraktornya Pak Sagala dosen. Orang mana kontraktornya? Oh iya, Pak Sagala. Sagala orang Medan. Nah, sekarang kontraktornya di mana? Di? Kurang tahu, Pak. Loh, Bapak kurang tahu. Belum datang ke sini ya, belum ya? Enggak, artinya ini yang kontraktor pelaksana teknisnya harus cepat. Iya. Kerja. Semalam dia ada datang, Pak. Ada, terus? Iya. Cuman pulangnya saya nggak tahu pulangnya itu jam berapa. Iya. Ini yang harus bertanggung jawab adalah kontraktor pelaksana teknis. Betul, betul. Itu loh. Kontraktor pelaksana teknisnya Pak Sagala. Proyeknya Iya. proyek kabupaten. Iya, betul. Kabupaten, Pak. Kabupaten. Sini penanggulangan banjir tapi malah jadi Iya, ya, terlibat banjir. penanggulangan banjir malah bikin banjir. Banjir, betul. Jadi harusnya tidak ada banjir. Tidak banjir, Pak. Ini Biasa banjirnya aman-aman. disengaja. Iya, karena ini turapnya dijebol duluan. Ini banjirnya disengaja. Ini saya lagi di Bekasi, daerah mana, Bang? Daerah perumahan Gede 1 Permai tahap 3, Desa Oke. Ciledug, Kecamatan Setu, Nah, Kabupaten Bekasi. ini saya di sini ada banjir. Ternyata banjir di sini bukan karena luapan air sungai, tetapi luapan air sungainya karena disengaja, yaitu Turapnya. ini nih lagi bikin turap
pengatur air, Betul. polder pengatur air Iya. dari perumahan-perumahan Masuk ke sini. ke sungai. Iya. Benteng sungainya dijebol nih, ya kan? Pekerjaan belum selesai, benteng sungainya dijebol, akhirnya air dari sungai pindah ke sini. Ini banjir yang disengaja karena kontraktor pelaksana teknisnya pekerjaan pembuatan polder ini kayaknya nggak ahli deh nanganin yang beginian, perhitungan nggak tepat. Iya. Bisa jadi ngitungnya dia nggak ada hujan. Iya, betul mungkin. Nah, ini tidak sesuai dengan SOP ya. Betul. Ini Pak Bupati Kabupaten Bekasi segera melakukan langkah-langkah dan evaluasi terhadap pekerjaan teknis ini. Nih, gitu. Jadi harusnya nggak banjir. Nggak banjir, Pak. Biasanya aman walaupun kita. Iya, harusnya nggak banjir. Ini Iya. banjirnya diciptakan oleh kontraktor yang mengerjakan Iya. pekerjaan polder. Polder. Ampun dah. Nanti ini dulu. Jadi langkah pertama sekarang ini dulu nih, segera kan bisa dikerjakan. Kemarin Dulu. tuh saya udah minta bambu, saya bilang minta bambu buat bikin jonjongan seperti ini, Pak. Jonjongan seperti ini. Jadi kita tutup dulu sementara gitu. Iya, makanya ini harus segera ditutup dulu. Karena ini kan masih Harus cepat hari ini. cuacanya masih begini ya, Pak. Mandornya mana mandornya? Walah, Itu dia, Pak. Susah kita cari mandornya tuh, Pak. ya Pak. Bah, jarang ketemu, Pak. Susah gitu. Ini pelaksana teknisnya. Iya. Aku sih lihat tembokannya aja nggak yakin. Nih lihat nih, kalau saya boleh mengkoreksi, pasang batunya aja Sarang-sarang. nggak rapi. Nggak rapi. Oh lihat pasang batunya aja nggak Masih ada rapi. Tuh. celah-celah gitu. Tuh, lihat nggak rapi, pasang batunya beda dong. Orang yang pasang batu yang ahli dengan yang nggak ahli itu beda. Iya. Karena setiap hari saya ngurus bangunan. Pasang tuh garis-garis temboknya itu lihat Pak. Iya lurus. Betul. Ini juga langsung langsung pasang pagar kan. Seharusnya kan tanah itu juga dikeruk dulu kan, biar dalam gitu Iya. kan. Kita udah. Ini mandornya belum datang. Pegawainya berapa orang? Tenang Pak, saya nanya aja. Bapak dari mana? Pekalongan. Oh, Pekalongan. Oh, dari Pekalongan. Orang sini nggak ada yang bisa nembok. Aduh. Bapak dari mana? Kang, Mas, dari mana? Ya? Tegal. Tegal. Kontraktornya tinggalnya di mana? tinggalnya apa? Kalau kantornya di ini ya, Sumur Batu, Pak. Sumur Batu. Dekat Tapi orang Jembatan Bekasi. Gebang. Orang Bekasi, iya. Tinggalnya ada yang di Mulya, ada yang di Mustika Jaya. Ya. Mas, Pak. Jadi Ini harus di ini. Nanti saya tahu Pak Bupatinya. iya. Harus segera ditutup dulu. Betul, Ini Pak. cuacanya Betul. masih ini. Ini tuh ambles, Pak. Semalam kan kita saya minta didatangkan itu. Iya. Minta didatangkan beko kecil. Tapi ini nggak mau maksimal, Pak. Tuh. Jadi ini Pak. ambles. Oh, aduh ambles Pak. Aduh. Jadi Oh, Mas. ya, jadi ambles ini. Ambles ini Iya, Pak. lumpur. Alah. Bukan tanah, Pak. Jadi lumpur, Pak. Pur. Hmm. Iya, Bu. Ya banjirnya kontraktornya yang harus dihukum. Tadi, Pak. Udah aman. Aman. Ini banjir disengaja. Enggak disengaja lah. Orang temboknya dijebol. Ya kan, banjirnya disengaja ini. Yang kerjain pekerjaannya kurang ahli. Ya, siapa? Ya, Bu. Asik. Enggak, nanti kontraktor teknisnya, Pak Babin suruh nanti saya minta Pak Bupatinya dia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di sini. Betul. Karena itu kelalaian, Pak. Kelalaian pekerjaan. Dia harus bertanggung jawab. Betul, Bapak Aing. Ya, Udah Pak. sesuai.
Nah ini nih, oh bukan. Ini ada nggak ininya? Plang. Nah ini ada, ini kali bukan ya? Sebentar. Saya sebentar. Ya, ini pekerjaannya, nih. Kabupaten Bekasi, pembangunan polder kolam retensi perumahan Gria. Setu Permai, Kecamatan Setu. Nih, pekerjaan 120 hari, ini nilai pekerjaannya 4,9 miliar. Ini PT-nya. Seharusnya sudah selesai juga itu, Pak. Ini, oh dari 6 Maret sampai 3 Juli. Iya, Oh dia sudah terlambat. betul. Sudah terlambat. Dia pekerjaan, dia sekarang kita udah tanggal 9 Juli. 9 Juli, betul. Dia sudah terlambat pekerjaannya. Ini masih lama ini, Pak. Masih 1 Iya, bulan. ini sudah ada keterlambatan pekerjaan. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konservasi. Ya. Ya Bu. Geser, Ibu, geser. Iya. Ya, ya, ya. Di tempat yang itu aja. Pak, ini teh kan yang di Setu itu bukan bendungan jebol. Ini pengerjaan folder. Foldernya belum selesai dikerjakan. Kemudian tembok penahan tanahnya yang sungainya udah dibongkar. Sehingga airnya pindah. Nah, ini kan pekerjaannya memang pekerjaan kabupaten. Tapi kita bantu coba dari provinsi yang untuk nutup tembok yang di pagarnya itu yang sekarang dibongkar, kita bantu ditutup pakai apa kayak anak-anak yang ahli. Ditutup pakai plastik dulu karena takut hujan nanti airnya balik lagi. Siapa yang di sementara pakai bronyong nggak, Pak? Ah, boleh pakai bronyong plastik aja dulu ya. Pakai bronyong dulu. Pakai bronyong aja dulu Pak, hari ini harus kerjain karena cuacanya mendung. Siap. Tetapi nanti saya mau koordinasi Pak Bupatinya, ini kontraktornya harus dikasih sanksi. Ya. Karena ini pekerjaannya satu tidak tepat waktu, kedua pelaksanaan teknisnya kayaknya dia nggak ahli deh kalau saya lihat. Ya. Metodenya dia nggak ahli, ya. Ya nuhun ya Pak Kades. Ya. Iya, apa sehat? Bapak. Baik, Bapak Aing, untuk Bapak Aing. Terima kasih. Terima kasih ya. Bapak. Kasih. Sehat ya, Pak. Sehat. Terima kasih. Ya. Ya, banjirnya segimana Bu kemarin? Kotor lumayan. Kasih ya. Makasih, mohon maaf kita kan kiri punten. Ya. Kasih. Pak Dedi, saya sujud. Jangan. Enggak boleh. Kenapa? Kenapa? Biar cepat ditanggulangi. Enggak langsung hari ini ditanggulangi oleh Pemprov, ya. Saya kirim tim hari ini. Pekerjaannya pekerjaan kontraktor. Siap. Nah, kontraktornya kayaknya nggak pinter. Ya. Udah. Udah. Nanti hari ini saya udah minta hari ini turunin tim bantu. Hari ini harus selesai. Ya. Kasih Bu. Ya. Kasih. Kenapa? Ini jalan hancur. Sudah ada serah terima ini enggak? Serah terima proyek enggak jalan serah terima dari pengembang. Oh, masih kewajiban pengembang. Enggak ya, kalau perumahan ini sudah serah terima ke Pemda sudah. Terus jalan hancur. Jalan karena proyeknya masih berjalan. Oh. Jadinya belum ada apa? Jalan hancur karena proyek. Iya. Karena apa? Loading ini Pak material. Ini rawanya punya siapa? Rawanya punya warga Pak. Saya kurang tahu ya pemiliknya ya, tapi punya warga. Ini rawanya harus dibebaskan oleh Pemda. Buat danau, Pak. Jadi nanti Serapan, kalau ya? kalau rawanya dibikin danau, maka
kita tidak usah mengandalkan ke sini. Sebenarnya dibuat danau itu dibikin dalam, air sudah bisa ke situ selesai. Betul. Betul, Pak. Iya. Ini saya khawatir ini loh Pak. Ini saya khawatir nih. Iya. Khawatir saya ketika banjir ini posisi ini lebih rendah. Iya betul. Kalau posisi ini lebih rendah, bukan air yang ngalir ke sana, yang sana balik ke sini. Betul Kang Deddy, betul. Jadi harus lebih tinggi. Enggak, harus dihitung dulu. Ini bener nggak Mau teknisnya? dikasih pompa sama dia kan Pak? Hah? Infonya mau dikasih pompa sedot gitu. Mau dikasih pompa sedot. Iya, nggak tahu. Iya, gitu. Biasanya aman Pak, hujan besar tuh aman. Nggak pernah banjir. Sebelum ada proyek ini. Iya, betul. Jadi sebelum ada proyek ini nggak pernah ada banjir. Banjirnya 2020 Pak, 2021. Sebenarnya gitu sih sebenarnya kalau nanganin banjir di sini itu relatif gampang menurut saya. Bebasin ini dibikin danau. Jadi punya orang per orang. Ya nggak apa-apa kan dibebasin oleh pemerintah. Dibikin danau kedalaman 6 meter, 7 meter aja danaunya. Udah air masuk ke sini selesai. Itu. Iya. Belum dikeruk. Kalau untuk pembebasannya gimana Pak berarti? Ya Pemda lah. Pemerintah kita mah nggak salah. Pemda Bekasi itu kaya raya, Pak. Betul. Duitnya banyak. Mantap. Nanti saya ke bupatinya suruh Sama Bapak Ade. ya, nanti ke bupatinya suruh di ini. Bupatinya hebat. Suruh bebasin Pak, sama Bupati Pak. Ya bupatinya hebat. Iya, hebat. Kang Deddy. Bapak, kata Bapak. Pak Abi dari SMA 5 Pak. Asik. Udah tiga. Makasih ya. Kan, apa sih? Tadi mau di barak kok. Iya, kasih. Sehat ya, Pak. Makasih. Sehat, Pak. Makasih ya. Kasih jalan Bu. Ayo, kasih. Pamer Bang Deddy. Foto ada stand. Kalau pada mana saya? Saya geser itu. Ibu misi. Ini ke sini ya. Ya. Nah, ini bisa kalau mobil proyek. Betul. Ini satu gang ini terdampak nih Pak. Iya. Fokusnya nangani banjir bukan bagi duit. Nanganin banjir, bangun jalan lebih utama daripada bangun sembako. Ya sudah, jadi fokus saya ke sini satu. Saya bantu ini hari ini pasang turap. Walaupun sebenarnya kewajiban kontraktor. Yang kedua, saya bantu setelah selesai turap, sudah kering jalan ke sini diperbaiki. Oke. Jadi itu lebih berharga daripada bagi sembako. Bu, hari ini tim provinsi langsung pasang turap ya. Jadi ini kesalahan kontraktor. Benar, Pak. Ya kan, seharusnya batas sungainya tidak dibongkar, ini dibongkar. Dan saya juga khawatir ini konstruksi pekerjaannya tidak sesuai. Karena saya khawatir posisi polder itu lebih rendah dibanding dengan sungai. Kalau lebih rendah dibanding sungai, nanti airnya nggak ngalir, malah balik dari sini ke dalam. Nah, ini malah dibikin polder ini bisa jadi banjir itu. Bisa jadi banjir. Saya nanti mau minta Pak Bupati untuk bebasin lahan. Kalau mau yang rawa itu dibebasin oleh Pemda, kemudian dibikin danau, itu solusi. Sayang itu kerjaannya juga jelek. Terus kemudian nanti beres pekerjaan ini jalannya saya perbaikin semua, itu semua ini. Ya, jadi nanti tidak ada bagi sembako.
Karena banjir diselesaikan dengan penanganan banjir, bukan dibagi sembako. Ngapain dibagi sembako, besoknya banjir lagi. Dukung Pak Edi.